Pak Chandra ya. Saya Dr. Novi yang hari ini akan membantu Ibu terkait dengan konseling yang juga kita akan ngobrol-ngobrol kurang lebih 10 sampai 15 menit. Ibu itu berhak atas pelayanan kesehatan, pelayanan yang benar adil dan juga privasi. Dan Ibu juga berkewajiban untuk jujur kepada kami untuk memberikan informasi dan juga mengikuti rencana perawatan yang akan membantu Ibu. Jadi kita perlu kerjasama ya Bu, Pak. Ibu tidak perlu takut. Di sini saya sudah menutup pintu, saya sudah membuat ruangan ini untuk kedap suara dan juga tidak ada CCTV. Jadi jika Ibu mengatakan yang sensitif, itu sudah aman bagi Ibu dan juga Bapak. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Apakah Ibu bersedia dan juga Bapak? Saya bersedia. Baik, saya mendapat laporan Ibu bahwa Ibu itu akan menjalankan tindakan korektasi di RS dan juga sedang mengalami kendala dalam pembiayaan dan pengobatan. Betul begitu Bu, Pak? Iya Bu, saya hamil tapi tidak berkembang. Kata dokter saya harus dikuret, tapi saya tidak punya uang untuk menebus resep sama saya bingung harus bagaimana. Iya Bu, apalagi saya cuma ngamen, terus penghasilan saya itu tidak tetap, saya tidak bisa menembus sebagai dokter. Baik, saya juga ingin memastikan informasi bahwa Ibu itu mengalami HIV ya Bu? Ya, saya tahu status HIV saya positif dari 31 Desember 2021. Kalau boleh tahu Ibu ceknya di mana dengan dokter siapa? Saya cek di RSUD Sleman dengan dokter Ayu. Ini dokter Ayu. Ibu, apakah Ibu masih ingat jumlah CD4 dan juga viral terakhir Ibu cek? CD4 saya waktu itu 250 Bu. Kalau viralnya saya kurang tahu. Oke Ibu, sebelumnya saya ingin tanya, apakah Ibu khawatir terkait dengan bantuan yang mungkin akan kami berikan kepada Ibu dan juga untuk soal waktu, stigma atau kerahasiaannya Bu, Pak? Saya takut gagal kuret Bu atau infeksi, terus saya takut nggak bisa sembuh karena saya nggak punya biaya buat lanjut pengobatan. Saya khawatir nanti kami malah merisaukan dan malah dianggap iman. Seperti itu. Lalu apa yang membuat Bapak dan Ibu itu memiliki harapan? Ligar Bu anak saya mau sehat buat dia. Terus kalau saya pulih, saya mungkin bisa bantu suami saya. Terus supaya saya nggak di rumah terus. Terus kalau saya pengen punya pekerjaan yang tetap supaya bisa membiayai anak dan istri saya yang tidak lagi. Seperti itu. Baik, jadi Ibu terdiagnosis HIV itu di tahun 2021 ya Bu ya. Oke, dan juga Ibu sedang hamil tapi tidak berkembang, lalu direncanakan untuk korektasi. Apa sebelumnya ada komunikasi dengan? Sebelumnya saya mengalami jauh. Ada lagi? Nah, itu nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Ibu apakah rutin minum obat ARV-nya dan juga apakah ada efek samping dari obat tersebut Bu? Iya masih rutin. Kadang saya merasa mual dan pusing Bu. Cuman saya kadang telat ambil obatnya karena jauh dan obat saya tidak ada. Oke, untuk mental dan emosionalnya bagaimana Bu? Apakah Ibu akhir-akhir ini merasa sedih atau merasakan apa itu Bu? Iya sih Bu, saya sering merasa cemas dan takut mati. Saya kepikiran anak saya. Seperti itu. Apa Ibu paham dengan cara penularan HIV? Setahu saya ya Bu, itu penularannya lewat darah, kemudian hubungan seksual dan lewat ASI. Oke, sebelumnya Ibu dan Bapak pernah minum alkohol atau mungkin menggunakan zat adiktif? Saya dan suami saya tidak pernah Bu. Oke, seperti itu. Lalu untuk pelayanan kesehatan atau bantuan seperti apa yang Ibu inginkan dan juga Bapak? Mungkin kalau bisa saya mau dibantu obat sama konseling aja sih Bu. Oke, seperti itu. Lalu apakah ada keluarga atau teman dekat yang dapat mendukung Ibu untuk melakukan perawatan ini? Tidak ada Bu, saya sama suami saya dan anak saya Berarti saja. ini menjadi saya. Oke. Lalu untuk nilai budaya dan keyakinan, apakah harus ada yang harus diperhatikan? Kami orang Jawa Bu, mungkin selagi tidak melanggar apa-apa. Oke, seperti itu. Baik, Ibu nanti akan saya arahkan ke Puskesmas Prambanan untuk mendapatkan ARV dan juga pasca tindakannya. Lalu nanti Ibu akan saya arahkan ke LSM untuk pendampingan ODH dan juga bantuan obat. ODH sendiri adalah orang dengan HIV/AIDS Bu. Lalu nanti di dinas sosial itu akan mendapatkan pelatihan dan juga bantuan biaya. Dan untuk konselingnya nanti akan kami sediakan konselor HIV seperti itu.
Dan juga ibu dan bapak tidak perlu bersendiri, tidak perlu bolak-balik sendiri, karena nanti dari kami yang akan koordinasi dan juga membantu semuanya gitu. Bu, saya tekankan kembali lagi ya Bu ya, untuk HIV ini bukan akhir, karena banyak kondisinya seperti ibu itu dapat sehat dan juga mandiri. Dan saya perlu komitmen ibu untuk minum obat ARV setiap hari dan juga tetap makan makanan yang sehat seperti itu. Dan saya ingin bertanya kembali ibu dan juga bapak, ketika ibu dan juga bapak berhubungan badan, apakah ibu dan bapak menggunakan pengaman? Jarang-jarang. Kalau boleh tahu hambatannya apa nih Bu? Kenapa kok jarang pakainya? Saya masih malu Bu kalau pergi apotek atau minimarket Seperti itu. Ibu kalau bisa ketika berhubungan badan itu menggunakan kondom, karena itu merupakan salah satu pencegahan untuk penularan HIV/AIDS. Nanti dari kami akan menyediakan kondom dan juga edukasi bagaimana cara pemakaiannya. Oke, saya boleh bertanya lagi Bu dan juga Bapak, apakah Bapak dan Ibu sanggup untuk mengikuti jadwal kontrol yang kami sediakan, dan juga untuk Ibu, apakah Ibu bersedia untuk meminum obat ARV setiap hari? Kalau ada yang pengen kayak gini, saya yakin bisa sih Bu, saya bersedia. Baik Bu, nanti kita akan buatkan rencana bersama supaya Ibu dapat melakukan pengobatan dan juga lebih tertata ke depannya gitu ya. Dan juga kita akan mulai sasaran jangka pendek dan juga jangka panjangnya gitu Bu, Pak. Ibu dan Bapak, ini kami sudah membuat rencana untuk jangka panjang dan juga jangka pendeknya. Untuk jangka pendeknya, Ibu harus menyelesaikan prosedur kuretasi dengan aman dan juga nyaman. Lalu Ibu juga mendapatkan obat pasca kuretasi dan juga ARV dan tanpa hambatan biaya. Juga melanjutkan terapi ARV secara tepat keluar. Itu. Untuk sasaran jangka panjangnya, kami juga ada 3 Ibu dan juga Bapak. Yang pertama itu meningkatkan kualitas hidup Ibu dengan kondisi HIV yang terkontrol. Lalu meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui pelatihan dan pekerjaan tambahan. Lalu kami juga ada mencegah penularan HIV lebih di dalam keluarga dan lingkungan sekitar. Itu bagaimana Bu Nur dan Pak Chandra? Ya, saya dan kami bersedia. Oke. Di Bapak Chandra ya, maaf ya, Bapak Chandra. Oke, nanti setelah ini kita akan bagi tanggung jawab. Di sini juga sudah tertera ya Bu ya, dan juga Bapak. Kita akan bagi tanggung jawab untuk Bapak dan juga Ibu. Nah, nanti untuk Ibu dan juga Bapak, Ibu di minggu ini nanti Ibu bisa hadir ke Puskesmas Prambanan untuk mengambil ARV dan juga obatnya harus diambil secara benar. Oke, yang kedua, nanti Ibu harus mengikuti jadwal kontrol pasca tindakan. Untuk jadwalnya nanti akan kami berikan dan akan kami buatkan untuk pelatihan keterampilan dan bantuan sosial untuk Bapak dan juga Ibu. Nanti saya akan bantu Ibu dan juga Bapak untuk menghubungi dinas sosial yang nanti akan terlaksana di awal bulan depan gitu ya Bu ya. Dan juga nanti Bapak akan mendapatkan info terkait dengan pelatihan atau bantuan yang bisa diakses gitu. Oke, seperti itu. Nanti saya sebagai penawar sendiri akan membantu Ibu untuk ke LSM untuk pendampingan orang dengan HIV/AIDS, dan nanti akan saya kabar lagi paling lambat hari ini ya Bu ya. Dan juga kan saya akan memastikan Ibu untuk tetap minum obat ARV-nya setiap hari dan juga mendapatkan obat kuretase nanti setelah tindakan gitu. Oke Bu, nanti setelah ini saya akan menghubungi Ibu lagi dan saya akan mengabarkan untuk 3 hari ke depan bagaimana dari dinas sosialnya gitu. Apakah dapat mendaftar program tersebut ataukah mendapatkan pelatihan dan lain sebagainya gitu ya. Nanti kita akan evaluasi lagi di 2 minggu setelah ini gitu. Oke, apakah Bapak dan Ibu siap? Saya bersedia Bu. Kalau Bapak bagaimana? Oke, baik, sudah jelas ya Bu ya. Baik Ibu dan Bapak, kami tahu bahwa program kami ini akan menyesuaikan kondisi yang dialami Bapak dan juga Ibu. Jadi kami mohon untuk koordinasikan terkait dengan layanan. Misal nanti layanannya itu mungkin berkendala di jarak ataupun jauh, nanti kami akan memberikan saran yaitu adanya layanan kunjungan rumah atau telekonseling seperti itu ya. Oke. Nanti ketika ada program yang kami berikan, Ibu dan Bapak masih tidak nyaman, mohon arahannya dan juga bantuannya disampaikan kepada kami agar kami bisa carikan alternatif yang lain seperti itu. Baik, Bapak
sampaikan, ketika memang Bapak harus ke rumah singgah, nanti akan kami carikan terkait dengan program konsultasi dan juga relawan yang dapat terjemput Bapak dan juga Ibu. Seperti itu. Bagaimana? Apakah memberatkan? Tidak kan ya? Saya akan memberikan daftar lembaga yang nanti Ibu dapat simpan dan Ibu dapat hubungi ketika Ibu membutuhkan pertolongan maupun bantuan. Gitu ya. Ini bisa dibaca dulu, Bu. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama, Ibu. Di sini kami bantu. Kami tidak mengharapkan apapun selain kesembuhan Ibu dan juga masa depan Ibu yang lebih baik ke depannya. Gitu. Ibu Nur, berdasarkan pembicaraan yang telah kita bicarakan dari awal sampai akhir tadi, saya ingin mendiskusikan terkait dengan rujukan beberapa layanan untuk mendukung pengobatan Ibu. Bagaimana, Bu? Apakah setuju? Saya bersedia, saya setuju. Bagaimana dengan Bapak? Baik. Bapak, nanti kami akan bantu untuk rujuk Ibu ke LSM untuk pengobatan orang dengan HIV/AIDS dan juga ke Puskesmas untuk pengambilan obat ARV dan juga layanan konseling HIV. Seperti itu. Apakah Bapak dan Ibu bersedia? Ibu sendiri? Baik. Ibu, data Ibu yang sudah Ibu berikan kepada kami itu sekarang merupakan data umum yang dapat diberikan petugas. Akan tetapi nanti data tersebut tetap dijaga kerahasiaan. Bagaimana? Apakah Ibu mungkin ada kekhawatiran terkait itu? Kalau hanya diketahui oleh petugas dan dijaga, saya tidak masalah sih. Baik. Dari Bapak sendiri, nggak apa-apa, Pak? Ibu nanti untuk datanya bisa saya berikan ke petugas saya dulu ya. Halo, selamat siang. Bapak ini dengan Mbak Ina dari LSM Berita Sehat. Saya Mafia dari perawat dari Rumah Sakit Harapan Sehat. Selamat siang Pak Novia. Benar, ini dengan Rina dari LSM Pelita Sehat. Ada yang bisa dibantu? Saya ingin merujuk pasien atas nama Bu Mahfudah Nurfadilah dengan usia 31 tahun, orang dalam HIV/AIDS. Alamat pasien di Jalan Pundung RT 1 RW 1 Sleman, Yogyakarta. Bu Mahfudah saat ini direncanakan menjalani tindakan penetrasi dan sangat membutuhkan bantuan terkait dengan ARV serta dukungan sosial. Apakah memungkinkan dilakukan pendampingan seperti tindakan, Mbak? Baik, saya konfirmasi ulang. Nama pasien Bu Mahfudah Nurfadilah, usia 31 tahun, orang dalam HIV/AIDS. Alamat pasien di Jalan Pundung RT 1 RW 1 Sleman, Yogyakarta. Saat ini beliau direncanakan menjalani tindakan kurtase minggu ini dan sangat membutuhkan bantuan ARV serta dukungan sosial. Apakah sudah benar? Ya, betul. Terima kasih informasinya Mbak Novia. Untuk pendampingan bisa kami jadwalkan. Kapan kira-kira waktu yang tepat untuk bertemu pasien? Pasien sementara dirawat tapi bisa ditemui di rumah. Rumahnya itu di Rumah Singgah Prambanan. Apakah Mbak Ina bisa bertemu beliau besok pagi jam 10? Baik, saya catat ya, besok jam 10 pagi di Rumah Singgah Prambanan. Saya akan membawa formulir pendampingan dan data rujukan ARV. Bantuan logistik awal nanti kami bantu proses ke dinas kesehatan juga. Terima kasih banyak ya Mbak. Saya juga akan siapkan surat rujukan dan data medis ringkasannya. Dan kami sangat menghargai bantuan dari LSM Berita Sehat. Ya, oke. Sampai jumpa Mbak. Selamat siang. Di sini kami ada dokumen terkait dengan surat rujukan dan juga kesehatan, data kesehatan Ibu dan juga formulir pendampingan. Saya minta kepada Ibu dan juga Bapak menyangkut tentang di sini sebagai persetujuan bahwa data ini akan diakses oleh petugas dan juga lembaga-lembaga yang nantinya akan menghubungi Bapak dan juga Bapak. Bapak di sini aku, di sini, ini untuk Bapak, di sini untuk Ibu. Datanya sudah saya untuk persetujuannya sudah saya simpan ya Bu ya. Bu, Bapak tidak perlu khawatir, untuk data tersebut nanti aman, akan dijaga kerahasiaannya dan nanti akan kami bagikan itu kepada lembaga-lembaga yang sudah kami percaya dan juga akan berhubungan dengan Bapak dan Ibu.
memberikan surat rujukan dan juga surat persetujuan untuk mengikuti program ini ya Bu ya. Oke, terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas kepercayaannya. Nanti kita akan evaluasi lagi untuk 2 minggu ke depan dan nanti kita akan ketemu lagi untuk konseling seperti ini Bu ya. Apakah yang ditanyakan Bu sebelum kita mengakhiri tugas kita hari ini? Belum ada. Bagaimana dari Bapak, apa yang ditanyakan? Tidak ada. Jika tidak ada, mungkin saya akan akhiri konseling hari ini. Terima kasih ya Bu Bapak sudah bekerjasama untuk memberikan beberapa informasi kami. Terima kasih. Terima kasih banyak ya Bu Nafila, sudah sangat membantu. Nanti makan sama Mama. Tadi kering telur. Bapak udah makan belum? Permisi Pak Chandra. Oh, iya. Boleh saya duduk di sini? Boleh, Mas, silakan. Oke. Assalamualaikum Bu, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bu sehat. Kemarin saya udah kontrol dan dapat obat. Terus Mbak Rina LSM juga sudah datang minggu lalu. Terus Iya. saya kemarin sudah ambil obat di Mas. Oh, seperti itu. Alhamdulillah kalau Ibu dan juga Bapak sudah ambil obat di mana? Puskesmas, Iya. terus juga dapat bantuan dari LSM dan juga dari konseling HIV ya? Iya. Iya. Oke. Saya sudah mulai rutin konseling Bu lewat telepon setiap hari Rabu. Ibu tadi saya sebutkan itu selama proses pengobatan apakah ada kendala ataupun kesulitan gitu Bu? Saya kadang masih malu sih Mbak kalau tetangga saya kadang lihat saya mau ke puskesmas gitu. Tapi saya berusaha menguatkan hati saya karena ini kan demi kebaikan saya dan keluarga saya. Ya, Ibu itu sudah bagus. Nanti juga lama-kelamaan tetangga Ibu juga akan memaklumi gitu ya Bu ya, karena memang semua itu berproses gitu ya Bu ya. Jadi apa-apa semangat dulu ya Bu ya. Ibu, kan kemarin saya tahu bahwa CD4 Ibu itu 250 gitu ya Bu ya. Nah itu nanti kami juga akan tetap memantau rutin tentang CD4 Ibu itu, tapi juga nanti kita akan fokuskan dalam pengobatan dan juga nanti saya akan bantu untuk menghubungi dinas sosial untuk membantu dalam Bapak untuk mendapatkan ilmu terkait dengan wirausaha seperti itu. Itu. Kira-kira apakah Ibu masih perlu pendampingan saya Bu untuk kedepannya? Iya Mbak, saya masih butuh karena saya belum percaya diri kalau Baik. Jadi nanti setelah ini saya buatkan surat untuk ke dinas sosial dan juga saya buatkan surat untuk kontrol rutin selanjutnya Ibu ya. Baik Bu, nanti saya jadwalkan untuk kontrol rutinnya ini sebulan sekali dan nanti kalau misal ada keadaan darurat itu bisa WA saya kapan saja. Oke, nanti ketika Bapak sudah bekerja dan Ibu nanti sudah stabil kondisinya, Ibu kita akan konseling melalui telepon dan selama 2 bulan sekali ya. Tapi untuk saat ini kita masih perlu konseling secara intensif dan juga secara offline tatap muka seperti ini. Dan juga saya izin ya Bu ya untuk 6 bulan ke depan nanti data-data Ibu yang berisi data klinis, lalu hasil laboratorium dan juga rencana terapi akan kami tinjau ulang. Gimana Bu? sepertinya saya masih butuh kontrol rutin juga Mbak. Baik. Dan juga nanti kami pasti akan kasihkan Ibu untuk kontrol rutin. Saya tahu Bu, Ibu itu kuat, Ibu sudah melakukan perjalanan yang sangat panjang. Saya bisa yakini, saya tahu Ibu bisa mandiri dan bisa tetap sehat ke depan. Saya percaya, saya yakin Ibu pasti bisa. Harus selalu semangat dan ya, saya yakin kepada Bapak kalau Bapak bisa mendukung Ibu sepenuh mungkin agar bisa tetap sehat. Gitu ya. Oke, mungkin ini sesi akhir kita buat ngobrol-ngobrol ya Bu ya, dan juga mungkin sebelum kita akhiri obrolan kita hari ini apakah ada yang ditanyakan dari Bapak atau Ibu? Dari saya Belum ada ya. Nanti untuk selanjutnya kita bisa ketemu lagi. Karena ini menurut saya sudah cukup, saya pamit untuk kembali ke rumah sakit lagi. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih juga Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Ibu. Saya pamit dulu ya Bu ya. Ya, Mbak.